Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Indah Enanda. Saya dari Fakultas Bisnis dalam program Studi Manajemen di Universitas Dian Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang konsep diri dan gaya hidup oleh dosen prodi Pak Mas Agus. Materi ini membahas tentang konsep diri dan gaya hidup dalam konteks perilaku konsumen, disusun sebagai bagian dari mata kuliah perilaku konsumen di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Modul ini bertujuan membantu kita sebagai mahasiswa memahami bagaimana sih persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan cara hidupnya dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan interaksinya dalam pasar. Kedua hal ini sangat relevan karena konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan kebutuhan fungsional, tetapi juga berdasarkan siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dipersepsikannya. Apa itu konsep diri? Konsep diri merupakan skema terorganisasi yang mencerminkan cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri. Ini meliputi citra dirinya atau self-image, penghargaan diri, self-esteem, dan harapan tentang diri ideal self. Seseorang dengan konsep diri positif cenderung memiliki rasa percaya diri, keyakinan akan kemampuan, dan merasa keberadaannya berarti. Sebaliknya, individu dengan konsep diri rendah sering merasa tidak mampu dan tidak berharga, sehingga cenderung mencari pengakuan sosial. Misalnya dengan menggunakan produk bermerek untuk meningkatkan citra dalam dirinya itu sendiri. Dalam konteks perilaku konsumen, konsep diri ini akan memengaruhi jenis produk yang akan dipilih oleh seseorang. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian adalah karakter psikologis yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Kepribadian terbentuk dari kombinasi faktor genetik dan lingkungan, seperti budaya, keluarga, dan pengalaman hidup. Salah satu pendekatan membagi kepribadian menjadi 9 tipe, termasuk perfeksionis, penolong, pengejar prestasi, romantis, pengamat, pencemas, petualang, pejuang, dan pendamai. Dalam perilaku konsumen, kepribadian sangat penting karena mempengaruhi motivasi, persepsi, dan keputusan pembelian. Misalnya, individu tipe pengejar prestasi mungkin lebih tertarik pada produk yang menunjukkan status dan kesuksesan. Sedangkan kalau tentang duniawi, pasti tentang style dong. Bicara tentang style, kali ini kita akan membahas gaya hidup. Gaya hidup merujuk pada pola hidup individu yang ditunjukkan melalui aktivitas, minat, dan opini mereka. Ini mencerminkan bagaimana seseorang menjalani kesehariannya, seperti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka minati, dan mereka percayai. Gaya hidup terbentuk dari faktor internal seperti sikap, pengalaman, kepribadian, motif, dan persepsi, serta faktor eksternal seperti pengaruh keluarga, kelas sosial, dan budaya. Gaya hidup sangat mempengaruhi pola konsumsi karena menentukan preferensi, cara berinteraksi, dan nilai-nilai yang diutamakan. Dengan memahami gaya hidup konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi apa sih yang untuk dipasarkan. Gaya hidup hedonisme di kalangan anak muda seperti saya ini semakin marak terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kuatnya pengaruh media sosial dan budaya populer. Gaya hidup hedonisme adalah pola hidup yang berfokus pada mencari kesenangan, kenyamanan, dan kepuasan diri, baik dalam bentuk materi maupun pengalaman.
Banyak anak muda yang berlomba-lomba tampil eksis di media sosial dengan memamerkan barang-barang mewah, jalan-jalan ke tempat hits, nongkrong di kafe mahal, atau mengikuti tren fashion terbaru. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi cara untuk menunjukkan status sosial dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Sayangnya, jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kontrol diri, gaya hidup hedonisme bisa berdampak negatif, seperti perilaku konsumtif yang berlebihan, ketergantungan pada citra luar, bahkan terlilit masalah keuangan. Oleh karena itu, penting bagi anak muda untuk tetap bijak dalam menikmati hidup, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat melalui hal-hal yang bersifat materi atau kesenangan sesaat. Jadi kesimpulannya adalah konsep diri dan gaya hidup adalah guna dua elemen kunci yang mempengaruhi perilaku konsumen. Individu dengan konsep diri yang positif akan lebih percaya diri dalam memilih produk sesuai citra dirinya, sementara mereka yang memiliki konsep diri rendah lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Gaya hidup mencerminkan nilai-nilai dan identitas sosial seseorang yang secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua aspek ini sangat penting, tidak hanya bagi akademis, tetapi juga bagi pelaku bisnis dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Oke, teman-teman semua, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya ini yang dapat kita pelajari bersama tentang konsep diri, gaya hidup, dan bahkan kepribadian dari diri kita atau diri dari konsumen. Saya Nida Indah, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya guys. Dadah, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.